ketika kamu baru saja belajar tentang spiritual atau mungkin yang disebut ilmu kesadaran, ya, mungkin kamu akhirnya merasa lebih suci daripada yang lain ya, karena kamu merasa bisa menerima segala sesuatu itu seapa adanya ya. Tidak ada yang salah ya dengan hal itu ya. Tapi kalau kesadaran kamu masih rendah dan pengetahuan kamu masih terbatas ya, maka itu kita sebut spiritual bypassing ya. Pura-pura ngerti padahal sebenarnya enggak. Jadi kalau seandainya kamu belum deal sama emosi kamu sendiri ya, terutama kalau kamu masih merasa bahwa kamu itu adalah siapapun nama kamu dipanggil ya, kamu ada di tempat yang tepat untuk belajar melepaskan emosi. Saya Adelia, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya adalah satu-satunya instruktur resmi di Indonesia yang disertifikasi oleh Sedona Training Associates. Saya dimentori langsung oleh Heldo Skin yang mewarisi Sedona Method dari Lester Levinson. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu gak bisa hidup bahagia. Kita akan ngobrol sama teman-teman ya, kita akan gantian ya, yang mau berbagi tentang hal ini ya. Terima kasih Zahra, Alika, dan Bu Endang. Baik, aduh terima kasih nih diajak berpartisipasi untuk bercerita tentang kesadaran massa utamanya ya Coach. Kan kalau kita bicara tidak ada seorang pun misalnya ya kita bicara Indonesia dulu lah ya, kita bicara di Indonesia tidak ada seorang pun yang mempunyai kesadaran untuk mengajak berkesadaran massa, itu kan agak susah ya kalau masing-masing hanya memikirkan kesadaran masing-masing. Ya itu pun kan kata Coach Lia kan, satu orang rilis bisa membantu di sekitarnya, itu kan memang terasa sebetulnya ya. Betul. Nah sehingga saya pun sangat setuju ketika Coach Lia melayangkan surat ke YouTube gitu ya, apa sih istilahnya, mengadukan apalah ya, menyampaikan Melaporkan. tentang melaporkan tentang pembajakan yang itu. Saya di Mbak Tami sudah loh, itu kok ada Coach Lia dengan suara berbeda, dengan ini berbeda gitu ya. Ya begitu dilaporkan ya memang harus itu gitu. Kalau tidak ada yang memulai untuk membangun kesadaran massa, terus siapa gitu kan? Termasuk misalnya kalau saya harus secara pribadi cerita kan, saya sebagai pendidik katakanlah ya, kalau ngaku pendidik gitu kan, kadang-kadang kan di kelas misalnya saya selalu menyampaikan ke mahasiswa gitu ya, untuk tidak nyontek gitu kan. Untuk tidak nyontek ini kan sederhana sekali ya, untuk tidak nyontek. Karena apa? Karena misalnya toh dia bisa lulus, misalnya dapat A katakanlah, tapi dari hasil nyontek kan, kalau bahasanya itu kan jadi tidak halal, tidak berkah gitu. Ya saya selalu menekankan, kalau kamu lulusnya aja misalnya cum laude tapi tidak berkah, padahal itu akan dijadikan dijadikan jalan untuk nantinya kamu cari nafkah katakanlah. Terus kamu nafkah itu, uang yang kamu terima itu untuk memberi makan anak istrimu atau anak-anakmu misalnya perempuan ya. Panjang ya. Apakah dari cuma satu alirannya panjang gitu ya Bu? Ya, apakah kemudian gaji yang diterima itu jadi berkah buat anak keturunannya gitu? Padahal dalam agama kan katanya kalau yang dimakan tidak halal, kalau ada barang tidak halal kan api neraka gitu ya. Maksudnya ya kalau mau, meskipun dalam Sedona kita tidak pernah bicara menakut-nakuti, tetapi artinya kesadaran itu. Dan ternyata kan perkembangannya, kalau saya sebagai pendidik gitu ya, saya sebagai pendidik coach, kalau dulu kayaknya anak tidak mudah-mudah nyontek, masih ada takut-takutnya lah gitu ya. Lah kalau sekarang kan sangat mudah menggunakan misalnya soal kalkulus saja, integral yang begitu rumitnya, begitu dia tulis di Photomat lah, apa di aplikasi-aplikasi apa, kan langsung surut keluar dengan caranya gitu loh. Tidak hanya jawabannya, kalau hanya jawabannya kan ketahuan nyontek gitu ya, ini dengan caranya, dan caranya runut gitu kan. Nah ini kan
Nah ini, kalau dulu nih Coach, saya kan pernah cerita ya, kalau saya dulu suka ke-trigger gitu ya, karena wanting control saya sangat besar itu. Wanting control saya sangat besar, jadi begitu ada kasus-kasus begitu, kayaknya saya langsung keluar tanduk gitu ya, langsung work gitu kan. Ya, tapi saya bisa kemudian sangat bisa membedakan bahwa ketika ada di YouTube yang mengatakan bahwa bagaimana ini kalau coachnya aja ngakunya berkesadaran ternyata hal remeh-temeh diurus, yang kalimat kemarin itulah ya, itu kayaknya saya rada ke-trigger emosi gitu. karena saya bisa membedakan dengan saya dulu gitu ya. Ketika saya dulu marah gitulah ya, marah kepada mahasiswa yang nyontek, itu berbeda dengan Coach Lia, ya masih berbeda ya. Maksudnya ini saya hanya ingin menyampaikan berbeda dengan ketika Coach Lia merespon teman-teman di sebelah gitu yang membajak gitu kan. Berbeda sekali kesadarannya, kan berbeda. Saya dulu kesadarannya boro-boro kenal Sedona kan belum ya 10 15 tahun, 20 tahun mungkin ya. Saya kan sudah 30 tahun jadi dosen, 30 tahun lebih lah ya. 20 tahun lalu mungkin saya belum belajar apa-apa gitu kan. Saya begitu banyak shopping ilmu kesadaran zaman itu kan ya, karena juga kemudian merasa butuh gitu kan, menghadapi mahasiswa, menghadapi manusia, ternyata tidak sesederhana harus ngajarin teknis gitu kan, ternyata butuh ilmu lain. Akhirnya saya belajar kursus apapun sampai akhirnya Allah mempertemukan ke Coach Lia. Ini sebuah perjalanan panjang yang kalau saya harus ditanya harus semacam ini gains besar gitu ya. Tapi kalau saya belajar urut-urutannya dulu bagaimana, ya sudah di Sedona saya sudah nggak pengen tengok-tengok lagi, sudah oke. Ini ternyata yang dicari gitu kan. Pasti teman-teman kerasa lah ya, kayaknya begitu sudah sampai Sedona, apalagi yang mau dicari gitu kan. Jadi ketika saya sangat setuju gitu ya atas sikap Coach Lia bahwa ini sebuah kesadaran, masa tidak sekedar nggak ada rasanya ke-trigger gitu ya, tidak ada rasanya Saya nggak ke-trigger dan tidak terdistraksi sama sekali. ya, tidak. Jadi kalau orang itu mengatakan menjadi gelisah karena coachnya aja begini, bagaimana aduh saya Itu bingung mau ngomong apa. proyeksinya sendiri sebenarnya. Makanya karena proyeksinya itu ada, berarti kan ada di dalam consciousness massa. Makanya kita mengadakan ini, teman-teman, untuk membuka kesadaran. Bukan karena terdistraksi, bukan karena kita terganggu, bukan karena kita membela diri. Enggak. Kalau kamu ngelihat dari tadi teman-teman sampai sekarang, ya dari saya awal, ya kamu lihat ya ada trigger ya gitu. Ya paling ketawa gitu ya. Ketawanya tuh karena ya silly aja, konyol gitu ya. Lintah ya, yang mengambil gitu ya. Kalau lintah itu emang sudah ditentukan oleh semesta ya, sifatnya lintah itu emang begitu, ngambil teman-teman, karena tidak punya kepercayaan diri kan, begitu sebenarnya gitu. Jadi bukan karena kita ya ke-trigger, kita nge-cut energi-energi seperti itu untuk kebaikan siapa, kebaikan bersama, untuk bikin dunia jadi tempat yang lebih ranah gitu kan ya Bu. Ya.
mungkin sebulan lebih yang lalu saya sempat penasaran begitu ya, karena bolak-balik muncul di beranda saya gitu kan. Ternyata si mas-mas itu seperti podcast gitu ya, seperti ke Coach Lia gitu lah, masih teteh itu gitu. Ya rupanya mereka kerjasama begitu ya, dan ya mereka kan dalihnya untuk menolong teman-teman yang miskin, mohon maaf, menolong teman-teman yang miskin. Nah, ya tadi seperti sudah disampaikan Coach Lia, kalau miskin kan ikut di Coach Lia yang gratisan juga banyak kan, kalau boleh ditanya di grup juga banyak sekali, diawali dengan gratisan sudah banyak gain gitu ya. Bahkan keanggotaan juga 20.000, mohon maaf, tinggal nggak usah makan siang sekali, ini tanpa bermaksud merendahkan duit 20.000 gitu ya. Duit 20.000 juga duit, tapi kan 20.000 gitu ya, ya itulah kalau ngomong ke sana lagi gitu ya. Dan di sana ternyata ketika saya awalnya sempat ngikuti lah kira-kira dari sekian menit gitu ya, oh itu yang saya pernah pelajari ilmu itu. Jadi yang lama-lama di mix kan beliau ya. Oh, saya pernah belajar itu, hasilnya begini, saya pernah belajar. Oh, ternyata ya oke lah kalau seperti itu gitu kan. Kemudian yang luar biasa memang si teteh itu menerima curhatan langsung via WA. Jadi orang bisa curhat langsung, nge-WA langsung, dan akan dijawab langsung, konsultasi langsung. Saya langsung kebayang Coach Lia. Kalau Coach Lia melakukan itu, wah sehari nggak cukup 24 jam, dikasih sehari semalam 33 jam juga nggak cukup gitu kan. Coach Lianya harus banyak nggak sih kalau kayak gitu? Kayak di cloning gitu. Saya kaget, Masya Allah gitu kan. Maksudnya bukan gimana ya bahasanya, butuh validasi. Udah sesimpel itu ya. Betul, Karena kalau butuh seandainya di validasi kita, itu. ya gitu. Sama Kalau karena seandainya di saya, iya, ya kalau seandainya di saya itu saya pasti nge-cut kamu curhat-curhat ya, seperti itu. Curhat itu tidak membawa kamu kemana-mana karena itu hanya cerita gitu. betul. Ya silakan Bu. Ya. Iya, saya setuju dengan Coach Lia banget ya. Iya, kalau semua dilayani, kebayang aja saya misalnya bisa dilayani oleh Coach Lia, ya pengen ya curhat 24 jam. Nanti kayak Mas Wandi Ya. itu mendengarkan Coach Lia 24 jam gitu ya. Iya kan, kebayang aja saya waktu itu juga saya bilang, wah apa-apa, saya pernah suatu masa ini saya cerita lagi, jadi saya pernah suatu masa saya pengen memutuskan sesuatu, itu semua saya tumpuk ke belakang, nantilah kalau pas private coaching, nantilah mau cerita ke coach lihat. Jadi saya nggak saya rilis itu, suatu masalah tidak saya rilis karena saya pengen cerita ke coach lihat. Ini kan manusiawi ya, coach, manusia yang belum releasing, ya manusia yang belum releasing. Kayaknya saya butuh approval dari Coach Lia bahwa oh iya nih Bu Endang menderita sekali, kasihan misalnya kan, ada dulu kan begitu ya. Ya siapa yang nggak begitu coba kan. Iya, ingin ya banyak divalidasi juga lah, penderitaannya gitu. Disiramin bensin, betul kata Mbak Ayu, disiramin bensin, ya makin berkobar, lama-lama kamu kebakaran. Betul. Ntar Jadi mati saya gosok loh kumpulkan kalau kebakaran. setiap kali ada masalah saya kumpulkan, nanti cerita aja ke Coach Lia, nanti aja pas private coaching. Padahal masih sekian bulan lagi kan private coaching. Terus begitu tiba-tiba, entahlah waktu itu Coach Lia pas IG live atau apa gitu menyampaikan bahwa kamu jangan ini ya, persis kalimatnya gini, kamu jangan menunggu-nunggu, nanti saja saya cerita ke Coach Lia. Waduh, itu kan saya kayak ketampar ya. Meskipun saya yakin Coach Lia tidak menyampaikan secara pribadi untuk saya saja, atau saya tidak akan GR siapa saya gitu kan. Karena saya nggak tahu juga masalah Bu Endang dikumpulin gitu kan. Kalau yang saya bicarakan itu selalu intuitif teman-teman. Iya kan. Iya kan, kemarin siapa yang kadang-kadang merasa GR, kayaknya kayak sedang ditunjuk ke sini gitu loh ya, kayaknya ini Coach Lia lagi ngomong ke saya rasanya gitu, GR banget gitu ya. Tapi terus langsung sadar gitu kan, langsung oh iya juga ya, kalau ditumpuk nanti saya baru waktu itu ya private coaching ke Coach Lia bulan waktu itu Desember kalau nggak salah. Sementara persoalan yang sedang saya hadapi besar itu harusnya awal November, bagaimana ceritanya gitu ya itu. Jadi Coach Lia karena sangat
intuisinya sangat luar biasa, mungkin menyampaikan itu berasa, ya bukan mungkin, pasti berasa tuntunan gitu, entahlah untuk siapa saja, tapi saya termasuk di dalamnya gitu, sehingga saya langsung kena tonjok, wah langsung, wih ternyata ini harus dirilis sendiri, manja amat itu kan. Kalau bicaranya menolong orang miskin atau ya saya pernah pada suatu masa ini kembali lagi sebelum kenal Sedona 20-an tahun yang lalu lah ya pernah punya bisnis dengan ada semacam mungkin apa upline gitu lah ya. Itu ya memang beliau dengan alasan kasihan timnya karena timnya masih miskin-miskin seringkali memberikan rekaman-rekaman yang kalau bahasa sekarang bacakan, kalau zaman dulu kala kan YouTube agak lebih bebas ya, tidak seperti sekarang lah. Kalau dulu kan masih mudah untuk unduh-unduh untuk ya itu rekam-rekam dan lain sebagainya, masih lebih tampaknya tidak terlalu ya itulah, masih remang-remang lah hukumnya ya, tidak haram-haram amat. Nah itu ya memang, tapi kerasa enggak berkahnya, kerasa energinya, kerasa. Jadi ya oke lah, saya mendukung semua yang langkah yang sudah dilakukan Coach Lia, dan itu sudah, meskipun tadi tidak ada benar atau salah ya tetap pasti ada benar gitu ya, maksudnya untuk kesadaran massa ini sebuah langkah yang luar biasa. Bukan masalah ada benar atau salahnya sih teman-teman, tapi ada aturan yang perlu kita pahami bersama ketika kita hidup dalam masyarakat. Kamu nggak bisa mengabaikan dan bilang bahwa kalau udah kesadaran kamu membiarkan gitu ya. Kamu sudah sadar ya, tapi kamu tahu korupsi salah, terus kamu diemin ya. Tanya sama diri sendiri apakah itu memang dunia yang ingin kamu tinggali ya, atau kamu tahu ya ada perselingkuhan, ada kecurangan gitu ya. Terus kemudian kamu membiarkan ya, apakah ya sudah seapa adanya, kan saya sudah sadar gitu ya. Apakah benar dunia seperti itu yang ingin kamu tinggali gitu aja? Ada aturan-aturan dalam masyarakat ya yang jelas gitu, benar salahnya gitu. Tapi kita bukan berangkat, kalau kita sudah sadar, kita tidak berangkat dari bagasi, wah itu salah tuh, kita menghakimi gitu, bukan menghakimi, tidak melabeli, tapi tertuntun untuk bikin jadi selaras gitu. Tapi bukan kita yang melakukan. Selaras akan terjadi begitu saja, tapi kita menjadi bagian dari solusi, bukan dari bagian dari masalah gitu. Ya, setuju. Setuju. Jadi tahu apa yang harus dilakuin nggak sih untuk bikin jadi selaras gitu kan? Iya betul, Kayak betul sekali. Iya betul. tapi Iya. tanpa Terima kasih Bu Ana. bagasi Ya juga. silakan. Betul, silakan Alika. Oh, Membuat selaras tanpa bagasi. Silakan. Betul, tanpa iya, bagasi. bener. Setuju. Iya, soalnya ya aku sebenarnya jujur nggak pernah ngeh awalnya ada pembajakan. Aku tahu pasti dari grup, terus itu juga cuma selewat-selewat gitu. Karena makin banyak kan orang kayak, wah ini banyak banget nih, gue harus ngikutin satu-satu, kayak nggak mungkin cuman kayak bacain gains or apa. Cuman ketika ada drama-drama, oh sekarang kayak gini gitu, terus kayak kok ada aja ya orang kayak gini gitu. Kayak sebenarnya apalagi yang akhirnya ketika mereka ngebajak gitu, terus kayak ternyata ujung-ujungnya aku dapet tuh satu gitu, kayak aku tuh udah lupa sebenarnya entah cowok entah cewek gitu, tapi dia itu emang pakai kata-kata Bandens, dan aku tahu persis gitu kayak kan aku udah ikut subscribe Sedona Method tuh udah cukup lama ya gitu. Jadi ya kadang ketika udah rajin banget releasing tuh pasti akan adalah algoritma YouTube yang munculin hal-hal serupa gitu kan. Sebenarnya itu kan sesimpel itu aja gitu, yang kadang aku juga nonton kok orang-orang lain gitu yang kayak dia cara ceritanya bagus, tapi hanya untuk sekedar kayak cuma mau tahu aja kayak apa sih gitu, emang tetap ujung-ujungnya aku ke Sedona lagi gitu, ke Coach Lia gitu. Cuman kayak dari semua yang konten-konten tuh aku baru tahu ada orang Indonesia ngomong abundance tuh jarang banget gitu, dan kayak ini suspicious gitu. Terus kayak dan kayaknya mungkin itu memang salah satu yang membajak atau kayak entah itu muridnya, cuman kayak aku nggak ngerti kenapa masih ada yang ngikutin, even kayak dari thumbnailnya aja kayak nggak menjual. I'm so sorry gitu kayak, dan nggak tahu ya ketika itu cuman di pikiranku aja gitu, ini mungkin ini nih salah satu orang yang bajak Coach Lia, dan kayak aku nggak ngerti juga kenapa orang masih harus ngebajak, mentalnya miskin banget gitu loh, kayak ketika dia bilang mau membantu orang miskin gitu dan dia playing God. Menurut aku sih orang-orang kayak gitu playing God gitu, Exactly. itu tuh kayak nggak akan kemana-mana gitu, karena kayak jadi itu tuh cuman ngasih validasi ke diri sendiri, gue tuh bisa bantu gitu, jadi nggak
pernah datang apa ilmunya tuh nggak untuk kebaikan orang gitu, orang tuh nggak akan nyampe, even mau diturunin bahasanya segimanapun kayak dari niatnya aja udah beda gitu. Gitu sih, kayak aneh aja gitu. Dan kayak ketika misalkan apalagi teman-teman, ternyata ada beberapa orang yang aku tahu, oh mungkin dia pernah nemu Sedona tuh dari salah satu video bajakan ya, kan kita nggak tahu ya algoritma orang-orang, nggak salah juga gitu. Tapi ketika dia kayak udah tahu Sedona dan kayak still prefer the bajakan tuh kayak lucu aja gitu, kayak karena ya balik lagi itu kan ini kan pelajaran-pelajaran kayak gini tuh kita bisa ngerasa ya mana yang jago, mana yang maksudnya bener ngajarinnya nyaman gitu. Itu kan berasa ya gitu. Ya itu kalau misalkan yang ngajarinnya aja udah bajakan, ngebajak dan tidak ya apa dengan banyak bagasi, kan itu nggak nyaman di diri kita ya gitu. Kenapa masih diterusin dengan dalih kayak ya udahlah demi demi hemat uang itu kayak ya lu hemat aja ke yang lain aja nggak sih gitu, kayak jadi logika bener apa logika dasarnya tuh kayak kemana gitu, kayak nggak ngerti Logika gitu, dasarnya aja tadi pakai gitu. nggak dipakai, nggak Jadi buat apa kemana gitu. dibekali pikiran Iya untuk cuman yang menciptakan kayak masalah baru? iya cuman yang kayak ya udah yang penting gue Ya, aman, takut gitu loh, takut untuk ngeluarin uang, ya udah gue aman ya nggak akan kemana-mana gitu. Tuh berasa ya, banget gitu, ya, kayak akan akan berasa lah gitu di nggak usah dalam jangka waktu panjang banget ya gitu, tuh pasti dia bener kita maksudnya kita pasti pernah ngelakuin itulah ya kayak gitu ya, dalam hal apapun gitu. Lama-lama berasa, oh ya ngapain ya gue mendingan mendingan keluar lebih untuk yang kayak udah jelas gitu loh, kayak gitu sih. Kayak kayak ya, emang bajak membajak tuh aneh, dan kayak aku seneng akhirnya Coach Leo udah bener-bener nge-call out, maksudnya kayak ya udah nge-report karena memang orang Indonesia mungkin nggak mungkin sih punya kecenderungan untuk kayak itu, kayak ngebajak, dan mereka nggak nggak ngerasa salah karena ya udah serakah aja gitu. Dan kayak ya iya. mungkin karena miskin gitu, ya, maksudnya mental miskin, dan kalau dibilang oh masa itu sepele, nggak sepele coy, lo aja ngebajak lo dapet berapa dari situ, kayak no 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 no, it's not something sepele gitu, kayak it's something big gitu. Kalau itu sepele Ya, nggak akan bikin gain uang gitu, yang entah ya, berkah atau nggak berkah, tapi itu ya, nggak sepele sih kayak gitu sih. iya, iya, Nah, betul logika sekali. dasarnya aja. Iya, iya, betul sekali gitu. Dan bawa-bawa kesadaran bahwa kalau seandainya kita udah sadar, harusnya kita berbagi gitu. Matahari kan gratis gitu kan. Itu tuh saya sering banget dapet kayak kita nafas juga nggak bayar gitu ya. Untuk alhamdulillah nafas masih nggak bayar ya kan, karena ke toilet aja bayar gitu ya. Sindiran-sindiran seperti itu yang dari mentalitas orang-orang yang emang miskin, udah gitu ya. Ya nih ya, kamu pengen ke toilet nggak bayar ya. Ya kotor toiletnya, terus kamu marah-marah. Iya nggak sih? Dengan bayar itu kan kita membayar orang-orang yang membantu membersihkan toilet untuk kenyamanan kita loh itu. Iya nggak sih? Gitu. Jadi jangan malu-maluin lah kalau seandainya mau komen ya, agak pakai hati gitu. Jangan pakai pikiran yang pengetahuan yang terbatas yang akan mempermalukan diri kamu sendiri sebenarnya gitu. Jadi kita tahu kesadaran kamu sangat rendah ya. Dan sangat kerdil dong dengan seperti itu. Bener gak sih? Gitu seperti kata Alika. Gitu ya. Itu nggak sepele coy. Nggak sepele. Nggak Kayak kecil. itu justru logikanya tuh di situ, kayak apasnya yang Iya, sepele lah ya gitu, lo membajak, lo punya, iya, lo dapat uang bahkan dari situ, entah itu brandingan atau kayak barang. Cuman iya. tadi apa yang ada kata Bu Endang 20.000 untuk itu kan kamu salah satunya Iya, makin brandingan Coach Lia juga gitu, kayak ada iya, sepelenya di mana sih gitu. iya, Lucu aja jadi exactly. nggak Gitu.
nggak paham. Jadi kalau seandainya pengetahuannya terbatas ya, sudah pasti akan emang narik orang-orang yang pengetahuannya terbatas juga gitu. Jadi memang nggak salah, karena seperti tadi saya bilang di depan ya, fake fake student ya bakal attract fake teacher gitu ya. Jadi kamu mau ada di mana kesadaran kamu, mau dinaikin atau kamu ada di situ terus gitu. Karena orang-orang yang bilang bahwa itu untuk membantu orang lain apa segala macam, kamu jadi kaya atau enggak? Udah sekarang kamu tulis ya di bawah ya, siapa yang udah mendapatkan gain hanya dengan releasing ya, dan menjadi lebih kaya secara apa ya, secara consciousness kamu lebih berlimpah gitu ya. Ada yang ngirim makanan, ya ada susah dibantu gitu kan. Ada masalah yang kecil tiba-tiba menjadi ada solusinya gitu. Bukankah itu semuanya kamu ngerasain yang ada di sini gitu. Kalau saya mengutip pasangan saya Matis ya, kalau seandainya kamu merampas atau mencuri dari orang yang sudah membantu kamu, apakah kamu nggak punya nurani gitu? Ya nggak sih? Sementara yang kita lakukan di sini semuanya nggak ada tujuan apapun untuk membantu, bukan untuk bikin diri saya kaya seperti yang dituduh. Itu kan proyeksi mereka, karena mereka memperkaya diri sendiri ya, maka mereka akan menuduh orang lain memperkaya dirinya sendiri. Sementara kalau di saya enggak ya, di sini semuanya ya nggak tahu deh, kamu rasain aja ya, apakah saya mencari untung dari ini semua ya. Tanya aja sama diri kamu sendiri, jujur aja sama diri kamu sendiri ya. Ya, kalau seandainya nyari untung seperti tadi dong ya, seperti Reza bilang, workshop saya udah naikin ya. Kalau ini kan dalam waktu hitungan bulan, hitungan minggu loh, naik terus workshopnya ya. Kalau saya udah 4 tahun saya nggak naikin workshop saya, gitu. Ya. Berarti saya nggak nyari untung dong. Kalau saya mau cari untung ya saya naikin lah workshop saya tuh udah nggak ada harganya lah, priceless itu gila banget powernya ya. Kamu yang udah pernah ikut workshop pasti tahu. Thank you, Coach. Iya, thank you banget Alika, sangat menginspirasi. Menambahkan aja sebenarnya ya, kalau sebenarnya kan pembajakan itu kan dilihat kembali lagi. Apa namanya? Dari sekian shadow method Indonesia itu sekian adalah. Nah, dari yang cuma kuliah aja yang benar-benar tertata rapi semuanya. Terus kita bisa ikut membership yang 20, ada naik lagi 150 segala macam. Itu udah tertata rapi banget. Kalau yang lain kan nggak ada seperti itu, nggak ada. Jadi kalau yang lain nggak ada perbandingan udah jauh banget, sangat jauh. Pokoknya kalau dibilang menjual, sangat menjual kuliah sekali. Kalau yang lain kita hanya masih meraba-raba, masih melihat-lihat apa sih ini sebenarnya. Jadi seperti masih tutupin. Kita harus masuk ke dalam dulu, masuk ke dalam lubang gitu maksudnya gitu ya. Kalau di kuliah kan enggak, kita ada yang gratisan. Kalau mau lebih eksklusif lagi, pengen bagus lagi kan bisa ikut private gitu atau apa gitu. Kalau saya sih udah jauh banget. Artinya kalau sebenarnya aslinya sangat asli banget. Jadi kalau kutip Bapak Alika, Bapak Judi kemarin ya, ngapain kalau nyari yang aslinya aja, ngapain harus yang imitasinya gitu. Jadi gitu Ini ya. Bapak Alika, bukan Alika, tapi Pak Suradi Bapak Alika. Kalau ada yang asli ngapain yang apa kata-katanya saya lupa. Mengutip dari Pak itu gini, kalau mau cari yang bonggolnya sekali, kalau bahasa mah yang ininya ngapain ini loh. Akarnya, ya, pusatnya, iya. Nah habis itu kok muncul lagi yang Tante Inge itu gitu loh. Saya udah masuk member kalau itu yang Tante Inge. Ada orang ini gitu loh. Ini itu pusatnya Bulia kan gitu. Akhirnya saya fokus ke Bulia gitu. Kuncinya ada di sini nih. Gitu. Padahal tadinya saya udah hampir ketarik ke sana gitu kan. Iya. Padahal nggak apa-apa loh, cobain dulu supaya tahu bedanya kan. Maksud saya tuh teman-teman ya, nggak apa-apa kamu cobain, jangan terus udah gitu. Ini semuanya karena enggak. Kalau saya orangnya fair, ya. Kamu cobain yang mana yang lebih enak gitu aja. Saya nggak menjelek-jelekan siapapun loh. Saya hanya mengungkap fakta, ya, bahwa kalau seandainya salah ya kita mentang-mentang kita releasing ya, kita nggak bisa pura-pura bilang bahwa kalau seandainya salah menjadi benar-benar menjadi salah, teman-teman ya. Kalau membajak ya, kalau mencuri ya, itu kita tidak bisa membenarkan dengan bilang bahwa kita kan udah belajar kesadaran, harusnya kan segala sesuatu ya punya bersama gitu ya. Ya udah kalau gitu rumah kamu buat saya semua boleh nggak? Ya sama mobil kamu sama rekening kamu.
Ya, boleh nggak buat saya semua? Kan semua sudah satu. Kan enggak kan, gitu. Enggak. Ya kan? Jadi ya itu, kalau seandainya buat ini bukan buat cuma Suradi ya, tapi untuk semua teman-teman gitu ya. Kalau yang mencuri, ya mencuri teman-teman. Kalau seandainya di agama yang saya anut aja, ya itu ada ayatnya loh di Quran ya. Kalau sekali mencuri, Betul. tangan kanan dipotong dulu ya. Mencuri lagi, tangan kirinya dipotong ya. Artinya kan nggak main-main ya nggak sih? Terus kalau saya secara hukum kita ya, hukum negara juga gitu kan. Kalau mencuri itu ada di penjara, bener gak sih? Bukan cuma didenda loh, tapi di penjara. Ada hukum pidana, ada hukum perdata ya. Seperti itu gitu. Jadi kita nggak bisa pura-pura bilang bahwa Coach Lia tuh kok kayak gitu aja hal sepele diomongin. Kalau salah teman-teman. Nggak bisa kita pura-pura benar gitu ya. Tapi itu hanya fakta yang saya sebutkan. Kalau kamu milih siapapun, saya nggak bilang kamu harus ke saya. Enggak, makanya tadi saya bilang pilih, ya cobain dulu dong. Fair, kalau saya fair ya. Saya nggak Ternyata suruh kan kamu ke saya. ternyata kan alamnya giring saya ke pokoknya, bukan di sini Benar kan ya? tidak ada kemauan sih kan gitu Bu. Betul, Gitu. betul. Penggiringan yang ada. Wong alamnya nunjukin ke pusatnya ya sudah, berarti saya sampai ke akarnya kan gitu. Alhamdulillah. Ya akarnya ngapain harus cari yang gitu, itu kan hanya masih semu gitu. Kalau ini kan udah sangat rapi sekali gitu. Rapi banget. Aku rapi banget itu. Kalau untuk menjual, udah ngejual Kutlia lah, dari cara bicaranya segala macam, semuanya udah jauh deh. Orang yang jadi kalau saya sih ngelihatnya gini, Kutlia, mereka itu membuktikan bahwa mereka itu punya kesadaran, bisa ngebantu atau apa. Dia lebih ke pembuktian lah. Kalau mereka itu punya ilmu yang bisa membandingkan bahwa saya juga bisa seperti itu. Lihatnya seperti itu sih ngelihatnya. Jadi mereka melakukan itu haji mumpung satu sebelah gitu ya, melakukan hal itu gitu ya. Tapi mereka lebih kebajikan, lebih ke arah seperti itulah. Tapi kan nggak seperti itu juga. Itu kan yang dia andalannya kan selalu releasing, bukan yang lainnya. Iya, sebenarnya gini, kalau saya memang ingin membantu orang lain, ya permudah dong hidup orang lain ya. Kalau saya memang saya mau bantu orang lain, misalnya ya saya permudah supaya kamu gampang lihatnya, udah saya bikinin ya playlist yang benar, strukturnya jelas gitu ya, workshop aja jelas, membership jelas, semua jelas. Itu membantu, bukan membantu bagi-bagiin duit ya. Sekarang kalau saya atau menganggap bahwa kamu miskin, saya nggak ngelihat kamu miskin soalnya, saya melihat kamu itu sudah sempurna, tapi kamu lupa sama kesempurnaan kamu. Kamu lupa bahwa ini sudah keberlimpahan. Saya bantu untuk kamu bisa ngelihat sendiri. Jadi kalau saya ngasih duit, saya meremehkan kamu benar-benar. Saya meremehkan kamu supaya jadinya kamu nggak jadi manja terus, kamu nggak tahu kekuatan kamu gitu ya. Bedanya di situ. Kalau mau bantu begitu, bukannya ngasih-ngasihin uang. Buktinya pemerintah ngasih subsidi terus ya. Emang jadi ada sumber daya yang baik di masyarakat kita, kayaknya malah makin hancur deh. Nggak tahu deh, itu sih saya terbatas pengetahuannya. Mungkin ada yang lebih tahu, tolong tuliskan di kolom komentar. Iya nggak sih? Ya terus itu Kutlia kan kemarin kan video-video member itu kan yang di 100 member Gembira itu kan ada video semuanya ya. Kemarin kan udah di-up lagi kan jadi mau nggak mau saya harus ngikutin kesadaran kebebasan. Kalau nggak gitu kan saya video-video itu sangat membantu semuanya, dari volume dari tanya jawab aja ya, itu udah ngebantu. Apalagi volume 1 sampai volume yang terakhir 28 ya kemarin ya. Itu kan udah luar biasa. Kalau walaupun saya belum ikut workshop ya, tapi itu udah semuanya toolsnya itu udah mengena semuanya. Artinya dari segi apa sih yang kita butuhkan udah di situ semuanya. Jadi mau nggak mau saya harus upgrade ke sadar kebebasan. Ya, jadi terbantu nggak dengan mengupgrade seperti itu? Jadi terbantu nggak? Artinya kan uangnya jadi disediakan. Ya dibandingkan misalnya kita nyimpan uang kita, benar nggak? Betul. Nggak tahu ada aja dan itu secara spontanitas kok bayar aja gitu, nggak ada kepikiran yang lain atau apa, nggak ada. Jadi ternyata kemarin 150 saya ngot-ngotan gitu ya, kenapa yang lebih banget kok main tools aja gitu. Gitu sih Kutlia, makanya saya juga bingung. Yang 150 kemarin masih ndut-ndutan gitu ya, masih mau nggak naik nggak, yang 100 yang 500 sebenarnya ya betul itu kok langsung main pencet aja padahal nggak uang gitu. Jadi mudah kan, hidup jadi mudah ketika tidak ada resistensi, bener gak? Kalau endut-endutan kan berarti masih nginjek rem gitu, ya nggak sih?
bener dut-dutan. Keren. Luar biasa, terima kasih Sarah, terima kasih Alika, terima kasih Bu Endang sudah berbagi ya. I love you all very much. Ya, Kasih. semoga menginspirasi teman-teman yang lain. Kita gantian sama yang lain. Kita gantian masih ada Rida. Rida bisa gak Rida? Silakan Rida.